budaya, salam kebajikan. Tentu pertama-tama saya mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa pada hari ini seminar dengan webinar ini bisa dilaksanakan meskipun dalam kondisi daring ya, dan jadi memang ini saya apresiat kepada Ketua Prodi PSPA yang selalu mengisi acara yang mungkin yang sangat diperlukan ya bagi kita semua. Dan topik pada hari ini ya buat saya tentu sangat menarik ya, karena dalam kondisi seperti ini kita banyak menggunakan digital atau IT ya. Dan tadi dikatakan bahwa Pak Nova ini pionirnya ya. Jadi tentu ini sangat menarik sekali dan perlu dibagikan kepada teman-teman, kepada mahasiswa dan para dosen. Ya. Dan saya tidak berpanjang lebar, hanya mengharapkan bahwa kegiatan seperti ini saya atas nama pimpinan sangat mendukung dan bagus sekali mengambil tema-tema yang update sehingga kita menjadi lebih lebih update juga ilmunya ya sebagai seorang apoteker. Itu saja, dan saya mengharapkan bahwa dengan adanya webinar seperti ini tentunya kita mengharapkan ada sesuatu yang bisa kita kita dapatkan dari setelah seminar ini yang tentu sangat bermanfaat buat kita. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Selamat mengikuti webinar ini dan saya mengharapkan ini bisa berjalan dengan lancar dan bermanfaat. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada Ibu Kaprodi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof. Lili. Ya. Baik, sebelum masuk ke materi, mungkin Bu Rika bisa sharing, ada pretest nih, ya. Ada pretest yang sudah disiapkan oleh Pak Nova. Baik, terima kasih Bu Hesti. Saya akan share di sini di room chat ya, silahkan dibuka chatnya. Di situ ada link. Saya berikan waktu untuk menjawab pretest tersebut 5 menit. Maksimal ya, silahkan dibuka dan dijawab. Kita berikan waktu 5 menit. Oke, sampai jam 13.40 ya. Udah Bu.
Pak Budi Janu, ketemunya bareng sama Bu. Waktunya 2 menit lagi ya. Oke, waktunya admit. Oke, waktunya habis ya, sudah tidak ada lagi yang mengerjakan pretest. Baik, sebelum masuk ke materi akan dibacakan dulu ya CV dari pembicara kita siang ini. Silakan Bu Rika. Oke, baik, terima kasih Bu Hesti. Oke, baik, ini adalah CV dari Bapak narasumber kita pada siang hari ini. Bapak Stefanus Nova, SSI APT. Beliau menempuh pendidikan sarjana farmasi dan profesi apoteker di ITB. Saat ini beliau merupakan co-founder Pharmamed Bot and Paritacare. Beliau juga merupakan dosen tamu informatika farmasi digital. Lalu Pak Stefanus ini juga memiliki pengalaman organisasi sebagai founder Perhimpunan Informatika Farmasi Indonesia dan juga pengurus Pusat Perkumpulan Pengusaha Indonesia, anggota Asosiasi Healthtech Indonesia, serta pengalaman kerja. Beliau merupakan steering komite Health Technology and Pre-Hospital Transportation Solution 2019, Head of Business Development Category Hobby, Vice President of Sales Executive Indonesia, Sales and Marketing Manager linkdokter.com and apotekantar.com. Beliau juga merupakan Sales and Marketing Manager Klinik Kecantikan dan Anti-Aging, Medical Information Manager PT Kalbe Pharma, dan Product Manager PT Kalbe Group. Untuk pengalaman organisasi, beliau merupakan pengurus Lavender Ribbon Cancer Support Group, Ketua Bidang Media, Informasi, dan Komunikasi Ikatan Alumni Farmasi ITB,
tim admin sosmed Gema Cermat, Asapin, dan beberapa sosmed dunia farmasi, juga anggota bidang kerjasama Apoteker Indonesia. Berikut adalah portofolio perusahaan atau startup kesehatan, asosiasi, dan organisasi kesehatan dari Pak Stefanus Nova. Baik, itu adalah CV singkat dari Pak Stefanus Nova. Terima kasih Bu Hesti. Ya, Terima kasih, Bu Hesti. jadi teman-teman sudah melihat ya bahwa Pak Nova ini kan founder dari banyak sekali startup aplikasi gitu ya di dunia farmasi. Jadi Pak Nova, kami tertarik sekali untuk tahu lebih banyak Pak ya. Ini kan sesuatu yang sebenarnya tuh bukan sesuatu yang baru-baru banget ya, tapi di Indonesia sendiri kan kayaknya masih ngehits banget. Jadi mohon bisa sharing dengan kami, para mahasiswa dan para dosen. Kepada Bapak, dipersilakan Pak Nova. Oke. Selamat siang Bu Hesti. Terima kasih untuk kesempatannya mengundang saya untuk hadir di forum dosen dan mahasiswa FFUP ya, Pancasila. Pada yang terhormat Prof. Shirley sebagai dekan juga terima kasih untuk kesempatannya. Saya nanti ingin berbagi pengalaman tentang apa yang saya sudah jalanin dan mungkin saat ini sedang berproses juga. Saya lihat tadi ada 211 di Zoom ya dan di YouTube ya. Tadi saya lihat tadi saya lupa pertanyaannya ada 5 ya kalau nggak salah ya. Saya lihat rata-ratanya 55 tadi. Menjawab 55. Ya ini saya ingin tahu sebenarnya tentang hak umum yang sudah ada di Indonesia seperti apa. Nah mungkin nanti mudah-mudahan kita bisa improve lagi ya apa yang sudah teman-teman ketahui dalam bidang digital health khususnya di informatika farmasi ya. Ya saat ini saya kira hampir semua kita pasti mengikuti perubahan tingkah laku dan lifestyle ya dengan adanya pandemi COVID ini. Jadi untuk lebih ininya saya akan langsung mulai saja Bu Hesti dan semua teman-teman ya. Saya bagikan share screen saya ya. Mana ya? Kemudian Udah kelihatan belum? Sudah Pak. Oke, jadi saya diminta dari Ibu Hesti dan teman-teman tentang kesehatan digital dalam dunia farmasi ya. Baik, saya langsung saja. Jadi kira-kira gambarnya seperti ini ya dulu. Mungkin saya lihat identikan apoteker atau farmasi kebanyakan kan mayoritas perempuan ya. Ke depan kita akan lebih banyak berhubungan dengan mungkin antara human dan non-human ya, ini robot. Nah, jadi kita ingin kasih tahu seperti ini ya bahwa jadi kita mengenal dulu tentang istilah-istilah yang mungkin sudah pernah didengar atau sudah pernah didengarkan ya teman-teman semua. Dari mulai definisi digital health, ada telehealth, ada telemedicine mungkin yang paling seringnya, dan telefarmasi. Jadi, nah ini sebenarnya beda-beda sekali pengertiannya, tapi secara umum seperti ini gambarannya. Jadi sebenarnya kita apoteker dan tenaga teknis kefarmasian itu lebih masuknya di dalam telefarmasi ya. Kita lebih bicara telefarmasi. Nah, telefarmasi sendiri merupakan bagian dari telemedicine. Jadi itu adalah bagiannya.
Dan secara lebih besarnya lagi adalah bagian dari telehealth. Dan lingkup yang lebih besar lagi adalah digital health. Nah, ini yang sekarang kita sebenarnya mau bicarakan tentang digital health, jadi mumpung kita pelajari yang lebih luas lagi ya. Tapi kalau mau skop yang lebih fokus, sebenarnya kita harus bicaranya telefarmasi. Telefarmasi adalah penggunaan teknologi telekomunikasi yang digunakan oleh apoteker dalam memberikan pelayanan kefarmasian kepada pasien dalam jarak jauh ya. Jadi ini penting sekali pemahamannya adalah telefarmasi dilakukan untuk jarak jauh, bukan di dalam satu tempat ya. Jadi beberapa saya amatin ada beberapa kali teman-teman tentang telefarmasi di Indonesia itu lingkupnya masih di dalam satu vaskes, itu bukan telefarmasi, itu sudah di dalamnya itu. Jadi tidak melayani jarak jauh. Telefarmasi itu konsultasi jarak jauh antara misalnya seorang apoteker di apotek dengan orang di pasien di rumah atau di jauh lah dari tempatnya, tidak langsung gitu ya. Nah, penggunaan lebih jauhnya adalah misalnya apoteker melayani konsultasi informasi obat dari kota ke desa gitu ya. Jadi ini belum mungkin di Indonesia belum terlalu banyak ya, karena belum pernah ada mungkin saat ini. Lebih banyak memang menggunakan sarana-sarana yang sudah ada seperti mungkin sekarang udah pakai WA, Zoom dan sebagainya ya. Tapi kalau di luar negeri sudah banyak dipakai. Nah, terkait dengan teknologinya itu beda-beda. Jadi mulai dari telemedicine seperti tele USG, tele radiologi ya, tele dan semua jarak jauh, tele kan jarak jauh ya. Kemudian kalau telehealth itu lebih ada tentang perbedaannya adalah education-nya ada, terus kemudian medical record dan sebagainya. Nah, lebih jauh lagi digital health itu sudah menggunakan cloud, kemudian apalagi ya di sini bisa big data, artificial intelligence dan sebagainya. Nah, jadi pengertian yang lebih luas itu kita bicara digital health ya. Jadi ini sebenarnya pemahaman supaya kita bisa membedakan definisi-definisi ini. Oke. Nah, cabang dari digital health itu kalau sekarang dipetakan itu banyak sekali. Ada health IT, ada untuk lab, ada telemedicine, kemudian ada untuk konsumen, ada untuk pharma ya. Nah, kemudian bercabang-cabang lagi banyak sekali. Jadi kalau digambarkan luas sekali ya. Jadi kita kadang-kadang lebih banyak mendengarkan satu aspek di telemedicine gitu ya, yang sekarang lagi booming di Indonesia maupun di dunia. Nah, jadi kalau kita mau belajar lagi sebenarnya banyak sekali cabangnya dan ini terkait semua dengan kita di farmasi ya, semua. Nah, teknologinya sendiri saat ini sudah kita mulai dengar dan sudah mulai kita rasakan juga ya tentang automatic delivery drones. Jadi drones ini sudah dipakai oleh kalau di Amerika oleh Amazon ya untuk pengiriman semua produk e-commerce dan sekarang obat ya. Dan di Indonesia sekarang juga sudah menggunakan drone juga untuk berbagai penggunaan yang lain ya. Mungkin farmasi juga sudah ada yang uji coba, saya nggak tahu di daerah-daerah tertentu mungkin. Kemudian augmented reality sekarang sudah mulai banyak di Indonesia juga sudah mulai banyak yang pakai ya. Kemudian teknologi genetik ya ini juga sudah banyak dipakai, terutama lebih banyak di Indonesia ini nutrigenomic ya. Internet of Everything, digital twins ini lebih banyak nanti penggunaan wearable device, ini lebih banyak memantau tubuh kita dan kemudian nanti dilihat di komputer. Gitu ya. Kalau untuk yang komputer udah banyak sekali sekarang cognitive computing, quantum computing oleh perusahaan-perusahaan digital terbesar di dunia ya. Kemudian robot yang sekarang udah banyak dipakai dan saat ini sudah mulai dipakai untuk kesehatan, baik robot untuk misalnya untuk sterilisasi ya, untuk membawakan obat, misalnya contohnya di rumah sakit Pertamina itu sudah pakai robot gitu. Kemudian blockchain dan AI ini sekarang juga sudah mulai
dipakai, tapi lebih banyak sekarang blockchain masih di fintech ya, atau keuangan. AI ini sekarang kayaknya akan lebih besar lagi penggunaannya seiring dengan pemerintah kita sudah mencanangkan ini menjadi strategi nasional di AI ya, dan salah satu pilar program yang utamanya adalah kesehatan. Kemudian 3D printing ini juga sudah mulai banyak dipresentasikan dan sudah ada 2 produk obat yang menggunakan teknologi 3D printing yang di-approve oleh FDA. Kemudian artificial intelligence ini sudah kita mungkin paling didengar oleh teman-teman, yaitu yang diprakarsai oleh Elon Musk ya. Elon Musk ini sangat advance dalam membuat namanya Neuralink ya, itu pengennya membaca otak kita untuk nanti digunakan untuk memprediksi kegiatan manusia ya. Dan hal banyak lagi bioelectric medicine ya, itu yang penggunaan obat yang dimasukkan ke dalam ini kemudian dipantau oleh mobile atau komputer ya. Ini sudah ada beberapa namanya digital pill ya. Jadi sudah ada juga, kita sudah terjadi ini, bukan angan-angan lagi. Jadi nah, sekarang saya ingin menjelaskan sedikit. Ini kita tahu semua COVID ini adalah mereset semua ya. Ini buku karangan Bapak Revolusi Industri 4.0, Klaus Schwab ya. Dan ini saya ingin menyampaikan sedikit secara cepat saja, teknologi informasi dan komunikasi yang mentransformasi digital semua aspek kehidupan kita, termasuk di kesehatan terutama ya. Nah, ini adalah yang ke depan kita akan alami ya. Dulu kita lebih banyak ini adalah perjalanan waktu kita ya. Kemudian Eric Topol ini adalah terkenal dalam bidang kesehatan. Dia adalah chief editornya Medscape ya. Jadi sekarang kita di dalam era yang menggabungkan 6 karakter ini, yaitu elektronik atau digital ya, 01 dengan genetik ya. Ini adalah angka-angka genetik. Jadi 6 kombinasi huruf ini yang akan nanti kita setiap kali akan dengarkan dalam bidang kesehatan yang disebut dengan kondisi reboot ya. Jadi reboot ini nanti menggabungkan antara genetik kita dengan digital. Jadi semua aspek kehidupan kita akan dipantau genetik kita untuk baik itu memahami penyakit, untuk mendiagnosis, untuk manajemen kesehatan, untuk memprediksi sebuah penyakit atau kasus dan mencegahnya. Jadi nanti akan semuanya menggunakan hal ini gitu ya, teknologi itu. Dan saat ini sudah banyak keluar di 2021, banyak sekali yang menggabungkan ini. Nah, apa saja kan kita semua tahu bahwa COVID sudah membuat perubahan, terutama di dunia kesehatan. Kita sekarang sudah ada dibuat kontak tracing ya, salah satunya contoh alat kita yang dipakai adalah Genos yang buatan UGM. Kemudian untuk karantina dan self-isolation juga ini sudah menggunakan banyak teknologi, pemantauan, home monitoring, dan sebagainya. Kemudian screening infeksi ini juga dipakai banyak ya, terutama alat kesehatan, baik thermal sensing dan sebagainya. Clinical management juga sekarang sudah banyak digunakan, digital radiologi, USG, dan sebagainya. Kemudian untuk tracking dan planning sistem informasi manajemen juga banyak ya. Medical supply sekarang Alkes pun sudah banyak menggunakan bukan hanya misalnya masker bukan hanya kain, tapi contohnya ada satu profesor teman saya menggunakan teknologi untuk menghilangkan virus dengan hukum, dengan segala macam, saya lupa teknologinya, dengan elektrik gitu ya, untuk mematikan virusnya lewat masker gitu. Nah, ini adalah salah satu perjalanan adopsi digital health yang tadinya sebenarnya sangat sulit, dari mulai validasi teknik, pembuktian, regulasi,
pendaftaran dan sebagainya, kemudian mulai dipakai dan sampai menjadi komersil itu dulu tuh sangat sulit. Tapi dengan adanya COVID ini semua dipercepat, yang biasanya 1, 2, 3-nya lama sekali sulit, bahkan kadang-kadang bikin frustasi. Sekarang sudah langsung di antara awareness dan credibility dan semua mulai dikomersialisasi dalam waktu setahun ya. Jadi ini adalah salah satu impact COVID terhadap digital health adoption. Ya. Seperti ini modelnya, jadi yang dulunya sangat lambat gitu ya, sekarang dipercepat grafiknya seperti ini. Nah, bagaimana tren digital health di dunia? Ini saya coba kita belajar biasanya dari banyak analis seperti Deloitte ya atau Accenture dan sebagainya. Apa sih kira-kira tren ke depannya? Di 2021 ini mereka biasanya memprediksi apa yang akan terjadi. Yaitu saat ini ada 6, kalau menurut Deloitte itu ada transformasi digital. Transformasi digital itu penggunaan teknologi pada semua aspek perusahaan atau kehidupan ya. Dan umumnya ini adalah transformasi digital itu bukan tentang teknologi, tapi SDM-nya yang berubah. Jadi ini adalah kuncinya di SDM. Semua harus melek digital dan punya mindset digital dulu. Kemudian penggunaan data yang terhubung. Jadi dulu itu kita masing-masing punya sendiri, semua sendiri-sendiri, dan itu sebenarnya menyulitkan semua. Nah, sekarang kita semua sadar bahwa harus terhubung semua. Contohnya di Indonesia sekarang kita sedang menerapkan satu data kesehatan ya, untuk vaksinasi ini. Jadi semua dihubungkan, untuk Kemenkes, BPJS, semua kesehatan semua. Pekerjaan dan talenta masa depan ini sekarang kita perhatikan semua bekerja kan remote. Kemudian ada yang WFH, gantian, dan sebagainya. Dan itu akan jadi kebiasaan baru untuk semua sektor. Dulu kan kalau saya biasa seperti ini dulu karena di startup ya, kerjaan itu biasa, tidak harus di kantor, di rumah pun bisa. Sekarang hampir semua mau ASN, mau apapun, semua melakukan hal yang sama. Gitu. Kemudian terjadi pergeseran sosial ekonomi. Jadi dulunya yang biasanya program-program itu untuk sakit, sekarang lebih banyak perusahaan akan mendukung tentang bagaimana tetap sehat, gitu ya. Bagaimana wellness itu akan menjadi prioritas ke depan dan perusahaan-perusahaan insurance yang biasanya akan mendukung hal ini. Kemudian inovasi. Kemudian pengalaman konsumen yang berubah, jadi semua akan semakin sentrik ya. Kelihatan dulu pasien itu mungkin nggak terlalu atau kurang terlalu diperhatikan ya, suruh nunggu dan sebagainya, lama dan sebagainya, sulit lah menghubungi walaupun sekarang masih terjadi. Tapi kalau kita lihat yang saat ini terjadi tentang vaksinasi aja, lihat aja bagaimana semua dimudahkan oleh terutama yang dengan teknologi ya. Vaksinasi itu drive-thru misalnya. Kalau dulu kan harus ngantri dan sebagainya, tapi sekarang lebih mudahnya, lihat aja kalau bandingin antara ke rumah sakit dengan yang di drive-thru kan lebih mudah drive-thru ya. Jadi itulah teknologi memudahkan konsumen mengalami perubahan, kenyamanan nanti akan dirasakan dengan teknologi. Kemudian inovasi bisnis model. Jadi bisnis model itu yang tadinya ke kuratif menjadi ke preventif dan promotif ya. Ini yang akan ke depan juga akan makin banyak. Kemudian yang biasanya standar model klinik itu jadi ke personalized medicine. Nah ini sudah mulai juga banyak yang akan masuk ke bidang personalized medicine, terutama dengan nutrigenomik dan genetik ya. Kemudian yang juga terjadi sangat ini adalah kolaborasi. Jadi dengan kolaborasi ini kita lihat amatin ya dalam riset saat ini terjadi sangat signifikan produk yang misalnya vaksin lah yang dulunya puluhan tahun tiba-tiba dalam setahun jadi itu ada banyak sekali platform. Kemudian alat kesehatan pun demikian banyak yang kita amatin
langsung jadi dalam waktu setahun ya. Entah itu alat tes genos, kemudian alat testing government, institusi, akademisi, kemudian juga ada health tech-nya juga, ada juga apalagi komunitas dan sebagainya, itu saling kerjasama ya. Jadi itulah yang membuat kita semakin cepat gitu ya untuk inovasi. Nggak ada sesuatu produk yang jadi dihilir gitu ya. Nah ini yang mungkin nanti kita ke depan mesti aware bahwa tanpa kolaborasi kita tidak bisa cepat dan tidak bisa menghasilkan sebuah produk yang bagus gitu. Nah ini kalau kita mau belajar tentang digital health, itu ada satu komunitas di dunia yaitu CES ya, Consumer Electronic Show, yang biasanya jadi panduan ke depannya apa sih trennya gitu ya. Di 2021 topiknya all digital, jadi semua akan digital gitu ya. Jadi kalau nggak digital gimana? Ya seperti teori Darwin ya, survival for the fittest gitu ya. Jadi kalau nggak adopsi mati itu, pokoknya hilang lah. Dan itu sudah terjadi juga di banyak bisnis ya. Kalau nggak mengurangi ya kolaps. Ada 6 tema yang muncul di CES 2021 di Januari, itu digital health ya, robotik dan drone. Ya, ini sudah banyak ya produk-produk yang dipamerkan di sana. Kemudian 5G connectivity, nah ini juga berlomba orang. Kenapa? Karena ini adalah infrastruktur pendukung semua ini. Kemudian smart city, smart city juga di Indonesia juga sudah mulai menerapkan hal ini. Contohnya adalah penggunaan tilang elektronik misalnya. Itu kan salah satu dari bentuk smart city. Ya. Kemudian vehicle technology. Nah ini kan sudah kita lihat, contohnya yang paling kita tahu Tesla ya, automatic car, autonomous car. Jadi mobil yang tanpa driver misalnya. Dan banyak lagi lah, ini banyak sekali ya, drone juga termasuk itu. Dan terutama yang paling menyeluruh adalah digital transformation. Nah, digital transformation itu adalah memang pengertian bahwa sebuah perusahaan mengadopsi digital itu dalam semua lingkup bidangnya gitu ya. Dan terutama adalah SDM yang diubah. Nah, ini lihat adopsinya dengan cepat ya. Dulu e-commerce itu 10 tahun, sekarang 8 minggu. Telemedicine itu kita amatin 10 kali dalam waktu 15 hari. Itu peningkatannya di tahun 2020 ya. Streaming video kita lihat semua nonton lewat streaming video. Netflix, Disney itu yang menjadi hit ya subscribernya. Rasanya dulu orang malas kali nonton beginian ya. Sekarang apalagi anak-anak yang muda ya, sekarang nontonnya YouTube. Kemudian semua orang nonton di rumah kan Netflix, Disney ya, langganan semua. Remote learning ini terjadi pada dunia pendidikan yang dulunya nggak kenal Zoom, sekarang Zoom semua pakai Google Classroom misalnya. Dulu mungkin nggak tahu apa atau jadi sekarang semua online ya, sudah setahun lebih ini. Kapan gitu ya mau face to face lagi ini belum tahu. Jadi adopsi dunia ini, adopsi teknologi global itu sudah terjadi karena memang satu hal ini virus corona. Jadi dulu di semua perusahaan tuh kalau mau adopsi digital tuh pikirannya panjang kali lebar ya, investasi segala macam. Sekarang sudah nggak ada pikiran lagi, kalau nggak jadi mati soalnya. Oke. Nah kalau lihat digital health funding untuk startup itu juga lihat perkembangannya 5 kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya dalam bulan Januari saja. Jadi artinya apa? Semua investor pun sekarang mau mengeluarkan uangnya bukan di bidang lain, tapi di bidang startup digital, terutama telemedicine. Ya. Jadi mereka keluarin uang 5 kali lipatnya hanya untuk di sini, luar biasa ini. Dan ini mempercepat semua jadinya, karena yang dulunya sulit diadopsi sekarang mereka
pengen percepat lagi gitu. Nah, ini contohnya adalah digital health di dunia. Dulu 2019 itu ada 150 ya, udah banyak juga. Sekarang mungkin 2021 lebih banyak lagi kegiatan. Dan ini adalah perusahaan-perusahaan yang dalam digital health valuasinya udah tinggi ya. Ya, ini adalah calon-calon, kalau dalam yang startup itu calon-calon unicorn gitu di dunia. Bagaimana pemanfaatan teknologi informasi komunikasi dalam kesehatan dan farmasi? Nah, ini kalau kita juga amati perusahaan-perusahaan digital dunia yang kita kenal, yaitu Alphabet, Google, ya, Amazon, Apple, Microsoft, semua sekarang investasinya di kesehatan. Mereka masuk semua kesehatan. Dulunya perusahaan-perusahaan ini paling sulit masuk kesehatan. Sekarang 2021 mereka semua masuk ke sini ya, dengan masing-masing karakternya, masing-masing punya kekuatannya ya. Dan umumnya mereka itu punya cloud. Yang tadi iya katanya udah sesi aja belum. Mereka punya cloud ya. Jadi karena semua tahu bahwa nanti penyimpanan itu semua akan di dalam cloud ya, di awal. Dan itu adalah salah satu karakter revolusi industri 4.0 cloud system ya. Jadi ya kita lihat hampir semua punya itu. Kalau ciri khas dari Apple itu lebih ke arah dia menggunakan wearable device-nya. Apple apa tuh yang jam tangannya itu. Nah, jam tangannya itu nanti Apple bisa mendeteksi jantung, pokoknya mendeteksi semua organ tubuh kita. Jadi dia lebih banyak mainannya di sini, digital twins ya. Kalau yang lain tuh, kalau ini karakternya Amazon adalah untuk menguasai supply chain. Jadi ini yang real, ya. Jadi masing-masing punya kekuatan dan saya rasa yang paling nanti disruptif adalah yang Amazon. 5 hal yang mendisrupsi kesehatan itu ada dengan artificial intelligence, digital therapeutics, health insurance, dan genomic. Jadi ini adalah teknologi-teknologi yang saat ini sangat masif berkembang di luar negeri. Dan saya kira Indonesia juga akan sebentar lagi dimasuki oleh mereka ya. Terutama ini yang mungkin teman-teman baru, dan saya juga baru pelajari ya, tentang digital therapeutics. Jadi sekarang tren bahwa pengobatan itu bukan dengan obat, tapi dengan alat digital. Ya. Contohnya yang teman saya dokter kemarin bikin itu bagaimana mengalihkan sakit vaksinasi itu dengan sebuah VR gitu ya. Orang disuruh lihat sebuah permainan game supaya anak-anak kecil atau orang dewasa yang takut itu nanti bisa dialihkan perhatiannya. Jadi itu seperti itu. Dan ini biasanya digital therapeutic itu biasanya untuk penyakit-penyakit mental health dan sebagainya. Jadi ini sekarang akan menjadi tren dunia gitu ya. Nah, kita juga harus tahu kenapa nanti peran kita di mana gitu ya. Udah ada begini semua gitu, nggak minum obat dan sebagainya. Kemudian tentang genomik. Genomik ini sebenarnya kita juga belajar ya, bioteknologi dan sebagainya. Tapi apoteker nanti mempelajarinya di mana ya? Nah, di Indonesia yang saat ini sudah banyak sekali digunakan oleh dokter, terutama dokter-dokter kecantikan dan diet adalah nutrigenomik. Sudah ada 3 perusahaan atau 4 perusahaan besar di Indonesia yang menerapkan nutrigenomik untuk preventif medicine ya, terutama diet. Dan dia bisa memprediksi penyakit seseorang nanti di kemudian hari. Nah, ini adalah salah satu contoh bagaimana mengubah farmasi ya. Jadi ini ada satu startup biotech yang mengubah farmasi dengan desain thinking yang baru, bagaimana memudahkan obat yang dulu banyak sekali, dia harus minum satu-satu. Sekarang dia repacking gitu, jadi unit dus, kemudian dia anterin langsung ke rumah. Gitu. Jadi ini memudahkan dan membuat nyaman konsumen, terutama pasien-pasien yang punya penyakit degeneratif ya. Nah, akhirnya PillPack ini diambil alih oleh Amazon, dibeli berapa triliun ya saya lupa waktu itu, dan
pada saat akuisisinya ini diumumkan, semua saham stok marketnya Walgreens, Watson, dan sebagainya itu turun 10%. Ini triliunan langsung down. Jadi hanya dengan akuisisi ini aja mereka langsung turun ya. Konvensional bisnisnya apotek di Amerika langsung drop. Jadi luar biasa impact-nya kalau dengan teknologi. Nah, ini adalah sebuah pelayanan yang di luar negeri sudah banyak juga dipakai, yaitu telefarmasi. Jadi bagaimana seorang apoteker mungkin memberikan KIE kepada pasien-pasiennya di rumah. Tentu dia aktivitasnya ini sebenarnya dilakukan di rumah sakit atau di apoteknya ya. Bisa jadi karena si pasiennya sudah sering di situ, dia hanya tinggal memantau, memonitor pengobatannya ya, untuk adherence dan sebagainya. Nah, ini adalah contoh-contoh alat teknologi yang sudah juga dipakai di beberapa university atau rumah sakit di Amerika, dan sekarang saat ini juga sudah dipakai di Eropa dan Afrika bahkan. Beberapa obat, terutama obat-obat yang malaria, AIDS, segala macam, saat ini di Afrika menggunakan teknologi ini. Jadi Indonesia mungkin ketinggalan. Ya. Jadi bisa konsultasi dengan apotekernya lewat telepon, obatnya bisa diambil di sini. Gitu ya. Ini robot-robot yang bisa mengambil obat gitu, sesuai dengan yang sudah diprogramkan oleh apotekernya. Nah, ini bagaimana teknologi mengubah praktek ya. Dulunya mungkin antri gitu ya. Antri dalam kasir itu sekarang sudah antrian itu di luar negeri jarang gitu, sudah dengan janjian dan sebagainya. Kemudian dulu display obat itu dalam kotak-kotak seperti ini gitu ya, luas. Sekarang semua pakai automatic yang ada di dalamnya gitu ya. Jadi tinggal ngomong atau konsultasi di luar obatnya. Dan sekarang perusahaan-perusahaan farmasi di Amerika itu menggunakan big data dan semua pakai server-server yang besar sekali untuk melayani transaksi yang demikian besar ya, untuk seluruh Amerika, bahkan mungkin dunia. Nah, ini adalah contoh 3D printing yang sudah di-approve FDA. Kalau nggak salah ada baru lagi yang kedua. Ini dulu obat apa ya? Nggak lupa itu, obat untuk ini. Orang ayan. Nah, ini adalah penggunaan robot-robot. Ini biasanya di rumah sakit besar ya, yang sudah menggunakan robot ini, dan beberapa farmasi yang cukup besar ya, misalnya sekarang di Dubai, di China, atau mungkin di Singapura, di rumah sakit Singapura sudah menggunakan ini. Saya yang belum tahu di Indonesia sudah ada belum ya seperti ini. Otomatisasi, jadi semua program di layar komputer nanti diambil obatnya ke raknya masing-masing oleh robot. Dan sekarang sudah menggunakan banyak artificial intelligence untuk diagnosis atau menggunakan diagnosis obat ya. Ini contoh salah satu yang saat ini sedang tren, yaitu Google menciptakan Open AI yang namanya GPT-3. GPT-3 ini sekarang bisa mendesain website semudah diketik gitu ya, dengan platformnya dia. Kita ngetik sesuatu, mau bikin ini, ada ininya, ada ini, langsung jadi website. Dulu kita kan mungkin orang yang nggak pernah belajar tentang coding dan sebagainya, sulit ya bikin website. Sekarang dengan alat ini, Open AI-nya Google, kita semudah ngetik-ngetik, mau ada ininya, atau mau niru website seperti apa, langsung diketik, keluar itu website-nya buat jadi desainnya. Dan semudah itu pula dia bisa memprescribe obat gitu ya, seperti dokter, seperti ini. Jadi nanya-nanya langsung dia jawab gitu kan, luar biasa. Jadi apakah ini nanti menggantikan dokter dan apotekernya? Nah, kita nggak tahu ya. Kita lihat saja. Tapi dalam sebuah teknologi selalu ada hal yang bermanfaat dan ada satu risiko, terutama dalam hal etik ya.
Nah, ini contohnya adalah yang terjadi juga di Open API-nya Google ya. Ini ada sebuah yang dipakai oleh Nabla, namanya Nabla, menggunakan Open GPT Google diuji coba gitu ya sama dokter-dokter. Dan di sini ada di background-nya dokter-dokter dan ya ahli-ahli lah penyakit. Digunakan di tes gitu ya, tanya jawab seperti ini. Si pasiennya menanyakan seperti ini, I want to kill myself gitu kan. Dia jawab seperti I can help you with that gitu ya. Should I kill myself? I think you should. Jadi ini adalah yang nanti menjadi concern semua peneliti atau para kita di bidang kesehatan kan ada etika ya. Nanti ada sebuah resiko kalau menggunakan teknologi ini, ada kemungkinan seperti ini loh. Jadi bisa jadi orang bunuh diri disarankan oleh aplikasi. Jadi, nah ini mungkin concern kita nanti dalam bidang obat pun para akademisi mesti melihat bagaimana ini compliance terutama ya, karena kita kan lebih banyak di situ, dan etika. Jadi kita harus siap dengan hal ini terutama. Nah ini adalah sebuah penangkapan tentang penggunaan machine learning dan deep learning dalam studi di dalam obat pengobatan ya. Jadi kita lihat grafiknya AI ini luar biasa, tajam banget ya. Dan lihat ini aspek-aspek di bidang-bidang spesialisnya apa saja yang gede, terutama di pediatrik ya, ini luar biasa besar. Jadi sekarang lihat penggunaan machine learning dan deep learning atau AI itu nanti akan semakin tinggi dalam memprediksi sebuah diagnosis segala macam ya. Jadi ini adalah bukti-bukti bahwa saat ini kita sudah mengalami hal ini gitu. Nah, sekarang bagaimana kita lihat digital health dalam pendidikan farmasi dan praktek pelayanan kefarmasian ya. Nah, ini kita tentu mengikuti dari FIP ya. FIP sudah merilis di akhir tahun bahwa dia mengeluarkan position statement untuk penggunaan teknologi baru dan praktik farmasi, yang sini sebenarnya FIP sudah memulai apoteker di era digital ya. Kenyataannya seperti ini karena ini didorong juga oleh COVID juga ya, supaya apoteker juga menyediakan layanan jarak jauh selama pandemi, kemudian supaya bisa diakses secara 24 jam 7 hari ya dengan teknologi, juga bisa mengumpulkan data-data kesehatan pasien dan data-data pembelian online gitu ya. Karena biasanya tatap muka sekarang harus lewat platform atau digital tools ya. Jadi mereka harus bisa juga mengumpulkan data-data itu sebagai bukti ya. Kemudian menggunakan kecerdasan buatan dan penggunaan alat pemasaran untuk mendorong pasien membeli produk medis yang di tempat resmi. Jadi ini adalah FIP itu sudah mengeluarkan seperti ini, dan yang terbaru adalah kemarin tanggal 27 Januari FIP juga merilis Digital Health in Pharmacy Education. Nah ini adalah untuk sangat-sangat cocok lah untuk Pancasila, Universitas Pancasila untuk mulai mengikuti gitu ya. FIP sudah rilis ini, hasil studinya dari seluruh dunia di survei, kemudian ada hasilnya, dan mereka mendorong untuk segera juga pendidikan farmasi di seluruh dunia untuk segera mengadopsi pendidikan digital health untuk di dalam kurikulumnya. Jadi mereka sangat mendorong seperti ini, dan syukurnya adalah saya juga di bulan lalu kan diminta Pak Dr. Yono untuk berbicara hal ini supaya membuka wawasan teman-teman bahwa kita harus segera bergerak cepat juga ya untuk akselerasi adopsi pendidikan digital health di dalam kurikulum farmasi. Jadi ini beberapa hal nanti bisa dilihat saja ya, ada videonya, ada artikelnya, bisa dibaca. Ini adalah sebenarnya Zoom-nya mereka. Jadi ada key point yang disampaikan oleh
ketua FIP. Jadi bagaimana mengembangkan nanti apoteker yang mampu secara digital, mereka bisa bekerja di nanti setelah lulus gitu ya, di perusahaan-perusahaan. Jadi disiapkanlah di dalam pendidikannya gitu. Karena kalau enggak, sayangnya nanti kita saat ini sudah banyak sekali vaskes pun menggunakan telemedicine, menggunakan otomatisasi. Dan bila mana nanti teman-teman yang lulus itu ingin kerja di perusahaan-perusahaan startup, tech ya, kemudian telemedicine atau telefarmasi, justru skill ini yang akan banyak sekali membantu mereka untuk lebih lebih diterima. Nah, jadi ini saya percepat saja. Jadi FIP sudah mendorong untuk adopsi digital health dalam edukasi. Nah, ini ada contohnya waktu kemarin di rilis itu bagaimana pentingnya apoteker itu engage dengan dunia digital ya. Nah, bagaimana digital health itu akan mendesain masa depan farmasi gitu. Nah, yang penting adalah juga di sini digital health itu bukan online education ya. Jadi yang dimaksud digital health itu adalah telemedicine, VR patient education, wearable device, robotic dan AI, augmented reality itu ya, pendidikan dengan pakai augmented reality. Kalau online learning kan virtual session ya, online assessment. Jadi ini lain sekali. Jadi bukan yang dimaksud online learning gitu dalam pendidikan farmasi, tapi mengajarkan hal-hal ini dalam dunia pendidikan. Nah, ini ada satu kemarin contoh dari sebuah startup yang sudah melakukan hal ini, digital health dengan augmented learning, itu empower farmasi. Jadi ini perusahaannya namanya PharmaVigit ya. Jadi dia sudah menciptakan hal ini. Jadi di Jerman atau di Belanda ya, saya lupa. Jadi mereka sudah menyiapkan apoteker-apoteker yang siap untuk diberikan belajarnya lewat digital health dan augmented learning. Dan ini adalah salah satu pembicara di FIP, dan ini adalah salah satu expert dalam bidang AI, ya, apoteker ya. Dia menulis buku Pharmaceutical Care in Digital Revolution. Tapi yang penting di sini adalah menurut Claudia Risken, itu yang penting AI itu dimaknai oleh apothecary intelligence. Jadi apoteker itu tidak harus menjadi data scientist, tapi dia bisa memahami data-data yang sedemikian besar, dan mereka bisa menguasai gitu hal-hal seperti ini, teknologi-teknologi ini, supaya nanti mereka tidak menjadi market atau pengguna saja, tapi mereka yang mendesain, bahkan mereka menciptakan sendiri. Nah, ini kalau kita lihat sedikit dari Pharmaceutical Care Digital Revolution seperti apa, saya akan klik videonya ya. Teman-teman bisa lihat. Imagine if a patient's smartwatch could timely alert adverse events of drugs and enable fast intervention. If only we could have more time for human pharmaceutical care. Imagine if we could save billions caused by inadequate drug use. There is light on the horizon. Digital health technology offers a wealth of opportunities to support both patients and pharmacists to move to circular pharmaceutical care. That is the big why behind the book Pharmaceutical Care in Digital Revolution. 7 key experts made this fascinating insight that offers you reasons why the pharmaceutical care model will change. Which technologies accelerate this change? And what are the requirements to succeed? Learn, for example, about AI, blockchain, and digital therapeutics in pharma care, but also on compliance, ethics, education, and what to do today to be prepared for the day after tomorrow.
a must-read for pharmacists and other stakeholders who drive digital innovation and together build the future of apothecary intelligence. Oke, jadi itu adalah bukunya dan kita lanjut ya. Nah, bagaimana kesehatan digital di Indonesia dan perkembangan ke depannya? Ini saya juga singkat saja karena ini hanya pengenalan saja, teman-teman. Jadi Presiden kita sudah sangat concern tentang transformasi digital untuk Indonesia, karena ini akan menjadi solusi strategis untuk meningkatkan daya saing bangsa. Jadi Pak Jokowi sudah ingin semuanya dalam teknologi digital, jadi ada 3 hal yang diprogramkan. Tahun 2018, Kemenperin sudah menerapkan Indonesia Revolusi Industri 4.0. Ya. Kemudian tahun lalu, BPPT sudah membuat strategi nasional AI ya, yang akan mempercepat adopsi AI untuk ada 5 bidang industri yang akan diakselerasi dengan AI. Salah satunya adalah kesehatan. Dan kemarin di dalam Rakernas BPPT juga Pak Jokowi juga mengingatkan lagi supaya BPPT akan lebih cepat lagi untuk mengadopsi riset dan sebagainya dengan AI. Nah, kenapa digital health ini adalah salah satu suruhan WHO juga untuk semua menggali potensi positif digital health dan meningkatkan dan melindungi kesehatan masyarakat, meningkatkan kesehatan perorangan dan meningkatkan akses ke pelayanan kesehatan. Gitu ya. Kenapa digital health juga? Ini karena memperkuat sistem kesehatan. Bisa untuk penyakit, diagnosis, manajemen, prediksi, dan pencegahan. Kemudian karakteristiknya di industri 4.0 itu dengan ini digital twin ya, Internet of Things, cloud computing, AI, dan big data. Nah ini big data ini sekarang sudah dikumpulkan lewat vaksinasi COVID ya. Satu data kesehatan ini akan sangat besar sekali, data ini 189 juta penduduk Indonesia akan terrecord dalam bentuk satu data kesehatan. Jadi ke depan akan diubah hasil pelayanan pasien di rumah sakit dan sebagainya, dan teknologi akan mempermudah pelayanan. Kita juga sudah mulai merasakan hal ini. Dan regulasi tentu harus mendukung hal ini semua. Nah, ini strateginya sudah disiapkan sebenarnya oleh Kemenkes sendiri, sudah menyiapkan, tapi ini belum terlalu jalan ya, karena mungkin kesulitan mereka mengharapkan hal ini. Ini adalah kebijakan dan strateginya Kemenkes ya, bagaimana mempercepat ini. Tentu saat ini juga mereka sedang berupaya untuk mempercepat ini. Ini tentu yang lama, ini saya lihat saat ini intinya adalah mereka sudah melakukan proses integrasi satu data kesehatan. Jadi Kemenkes sudah menyatukan data BPJS, kemudian Kemenkesnya sendiri, terus dari Bio Farma, terus dari Kemendikbud ya, NIK. Jadi mereka akan satukan semua. Nah ini sistemnya seperti ini, e-health itu yang diadopsi oleh Kemenkes, jadi menyatukan semua. Memang rumit ini, tidak seperti gambarnya, tapi ini sangat sulit ya, karena menyatukan semua yang tadinya sendiri-sendiri itu sebuah pekerjaan yang luar biasa. Nah, ini adalah rencana kerjanya bagaimana nanti telemedicine support itu membantu semua pelayanan konvensional, gitu ya. Jadi ini adalah rencana kerja bagaimana e-health itu nanti menggabungkan semua. Ya, ini tujuannya Kemenkes memang untuk memperkuat sistem pelayanan kesehatan ya. Jadi ini digitalisasi di Kemenkes sendiri sudah dilakukan dengan cara banyak ya, dan mungkin kita harus kenal satu-satu. Jadi ada beberapa contohnya aplikasi yang Kemenkes punyai untuk Sysrute itu adalah untuk rujukan, Temenin itu telemedicine yang dibuat oleh Kemenkes yang resmi ya. Kemudian mereka juga punya Sehatpedia yang untuk
pasien gitu ya, edukasi pasien dan sebagainya. Mereka juga punya sistem informasi rumah sakit, kemudian pendaftaran online, ada e-health. Jadi sebenarnya Kemenkes sudah menyiapkan banyak hal, tapi waktu itu masih sendiri-sendiri gitu ya. Jadi ini sulit mereka sendiri menciptakan sistem yang tidak terkoneksi. Nah, mungkin sekarang akan digabungkan semua oleh Kemenkes dalam suatu platform. Nah, langkah kedepannya mereka mengintegrasikan terutama ya. Jadi supaya tidak pusing seperti sekarang. Jadi data itu ada berceceran di mana-mana, terutama bukan hanya Kemenkes, tapi masing-masing puskesmas punya sendiri-sendiri gitu. Jadi sulit mengumpulkan data, dan itu sekarang mulai diperbaiki dan terus diperbaiki dengan contohnya pelaporan data COVID ya, itu dari daerah digabungkan semua menjadi nasional. Nah ini walaupun terjadi banyak kekurangan, perbedaan dan sebagainya, itu ada memang platformnya beda-beda, jadi sangat sulit menggabungkan semua. Nah, kita hanya ingin tahu aja ini Kemenkes punya rencana membangun ekosistem yang inovatif. Jadi kita nanti juga kalau ada yang dari teman-teman mau berkecimpung dalam digital di Kemenkes sebagai regulator, tentu perlu mempelajari lebih detail ya, karena mereka akselerasi digitalnya harus dari Kemenkes sendiri. Nah, aspek layanan kedokterannya pun termasuk farmasi juga akan nanti digitalisasi ini semua, medical record-nya, izin prakteknya ya, termasuk juga di farmasi kan sekarang di elektronisasi ya. Resep pun jadi e-resep atau e-prescribing, konsultasi pun juga nanti akan pakai mobile app dan sebagainya. Pemeriksaan pun sekarang sudah mulai menggunakan teleradiologi, tele-USG dan sebagainya. Mereka sudah punya. Nah, contohnya apa aplikasinya? Ini contohnya adalah untuk kalau Kemenkes punya untuk pendekatan keluarga aplikasi PIS-PK ya, jadi pakai mobile app. Jadi misalnya untuk akses air bersih, jamban, mereka punya aplikasi sendiri gitu ya, untuk memantau monitoring ini untuk data apa ya, yang biasa mereka sajikan setiap tahun, data kesehatan Indonesia. Kemudian untuk di puskesmas mereka punya aplikasi seperti ini, Siga Generik dan sebagainya, untuk standarisasi sistem informasi kesehatan di puskesmas sudah menggunakan PIK. Kemudian mereka juga sekarang sedang integrasikan interoperability-nya dengan tikernya BPJS supaya apa yang bisa dimasukkan di sini nggak usah diulang gitu, nggak usah ngisi 2 kali, jadi otomatis saling terhubung, jadi datanya dipertukarkan. Itu yang ini pun rumit sebenarnya, mempertukarkan data yang harus sama ini, karena harus ada standar. Nah, ini adalah sistemnya bagaimana mempertukarkan gitu ya. Terus ini ada lagi dengan SIP ya. Ini saya juga kurang begitu paham dengan mereka punya digitalisasi. Nah, kalau ini adalah rujukan terintegrasi sesuatu namanya. Jadi merujuk dari klinik ke rumah sakit layanan di atasnya ya. Jadi ini yang sudah masuk sekarang udah paskesnya udah 6.335 atau mungkin lebih. Nah, ini adalah salah satu aplikasi telemedicine resmi dari Kemenkes yang namanya Temenin. Ini dipakai dalam saat ini udah resmi dipakai di beberapa vaskes untuk rujukan dalam hal teleradiologi, tele-USG, tele-EKG, dan teleconsultation. Nah, ini pun sudah ada regulasinya sebenarnya Kemenkes tentang telemedicine. Jadi ini sebenarnya yang saat ini dibolehkan sebenarnya adalah telemedicine yang hanya antar vaskes, ya, ada Kemenkesnya. Jadi lewat seperti ini. Yang saat ini menjadi problem adalah telemedicine antara pasien dengan dokter itu yang belum resmi, belum ada. Jadi boleh dianggap masih abu-abu ya. Nah, ini adalah sistem informasi rumah sakit. Mungkin teman-teman yang di rumah sakit sudah, terutama yang di negeri ya, juga biasa pakai seperti ini. Sistem Siranap ini juga sistem rawat inap yang sekarang bisa melihat misalnya. Ini kemarin data-data ICU-nya berapa ya, masyarakat kita sulit mengakses berapa sih ICU yang tersedia gitu, nggak ada datanya. Nah, makanya ini sekarang lagi
diperbaiki karena waktu itu mungkin tidak diupdate, tidak real time, jadi sulit mengakses sebagai apa sih yang tersedia sekarang yang digunakan untuk COVID atau enggak gitu ya. Ini Ceranak ini. Dan ini sekarang diintegrasikan dengan aplikasi lain. Jadi ini memang sekarang lagi dipercepat semua oleh Kemenkes. Ya. Dan ini adalah untuk melayani masyarakat, informasi kesehatan akurat dan terpercaya, yaitu Sehatpedia aplikasinya. Ya ini isinya ya, tentu ini bermanfaat sekali kalau bisa digunakan. Cuman kalau biasanya yang dibuat oleh regulasi sulitnya dikenal oleh masyarakat karena promosinya kurang. Nah ini adalah sebenarnya fasilitas untuk untuk antrian ya sebenarnya mereka sudah bikin, cuman ya itu mungkin karena tidak kurang sosialisasi jadi tidak dipakai oleh sayang gitu. Aplikasi yang dibikin oleh Kemenkes sudah banyak tapi masyarakat tidak menggunakan karena tidak dikenal gitu. Yang dikenalnya adalah yang dibikin oleh startup. Nah, kemudian Kemenristek BRIN juga sekarang mempercepat visi pembangunan nasional dengan digitalisasi juga ya. Yang ini kita sering lihat dan mendengar gitu ya, Pak Brojonegoro sering sekali tampil ya dalam bidang mempercepat hilirisasi produk lah, untuk hilirisasi alkes, karena sekarang kan fokusnya kesehatannya bagaimana supaya mengurangi ketergantungan produk kita obat alkes itu dari luar gitu ya, yang di atas 90%, 95%. Jadi Kemenristek BRIN saat ini mengorkestra gitu ya, mengkolaborasikan semua stakeholder untuk mempercepat riset. Gitu. Jadi ini konsepnya bagaimana dipercepat nanti 2025 dan terutama adalah penguatan SDM digitalnya. Ya, ini yang sekarang sebenarnya yang paling penting di Indonesia, transformasi apapun SDM-nya yang harus diajarin gitu ya, dari mulai pemikirannya dulu, kemudian diajarin supaya literasi digitalnya naik dan bisa punya kemampuan talent yang sama atau mungkin melebihi dengan orang luar, karena sekarang biasanya kalau di startup itu konsepnya adalah suka ngambil dari luar karena mereka anggap lebih jago gitu ya, coding dan sebagainya. Makanya kita sedang berupaya gitu untuk mempercepat ini, dan Kemenristek BRIN juga sudah terbukti dalam setahun ini membangun inovasi dengan pentahelik, dan ini lewat PRFIC ya 19 ini sudah keluar ini kan, ini menggabungkan semua stakeholder termasuk di bidang akademisi juga ada semua, dan hasilnya udah jelas ya, hasilnya sudah tercapai beberapa yang sudah dirilis di masyarakat ya. Dan ini adalah aksi cepat mereka, sudah ada hasilnya ini. Nah ini yang penting bagaimana mempercepat hilirisasi produk ya, dari mulai pencegahan, screening, alat kesehatan mendukung, obat, terapi, sosial dan humaniora. Jadi ini adalah bukti bahwa kolaborasi itu sangat-sangat penting diperlukan. Jadi kalau sekarang biasanya kita hanya sendiri-sendiri itu lama ya prosesnya. Jadi kalau sekarang kita lihat dengan kolaborasi semua dimungkinkan, karena Indonesia ini sangat luar biasa ya SDM-nya kalau disatukan. Nah, ini adalah framework STRANAS, Strategi Nasional Kecerdasan Artificial atau Artificial Intelligence. Jadi sudah dikonsepkan oleh BPT, ada 5 bidang prioritas: kesehatan, reformasi birokrasi, riset dan pendidikan, ketahanan pangan, mobilitas atau smart city. Jadi kalau lihat dari 5 bidang ini, pendidikan, farmasi, dan apoteker ada kira-kira di dua yang utama, ketahanan pangan ya, karena kita juga bergerak di bidang pangan ya, dan kesehatan. Tentu di bidang pendidikan dan riset juga ada ya kaitannya. Jadi tentu kita harus banyak sekarang mempelajari dan kalau bisa menguasai gitu ya AI ini, karena nanti semua di 5 bidang ini akan diakselerasi dengan AI gitu.
Dan ini terbuka, BPPT juga meminta supaya mungkin akademisi atau ahli-ahli farmasi atau itu juga menyumbang saran bagaimana nanti membangun ini di bidang farmasi tentu kesehatan. Jadi terbuka mereka untuk sama-sama membangun ini frameworknya. Nah, kalau kita lihat di BPJS gimana untuk universal health coverage? Dari universal health coverage ini kita lihat bahwa BPJS sudah mencanangkan bahwa health information and communication infrastructure itu menjadi fondasi semua. Jadi ini pun sudah ditetapkan oleh BPJS akan menjadi fondasi. Jadi tidak bisa lagi dengan cara lain, harus dengan teknologi informasi dan komunikasi sebagai infrastruktur. Nah, kalau lihat health tech di Indonesia banyak sekali ya, ada hampir 200 health tech sekarang di Indonesia. Namun sayangnya adalah 95% lebih itu adalah nakesnya adalah dokter, perawat, bidan dan lain-lain, terutama IT. Apotekernya cuma 1-2. Ya, ini saya ikut di sini, jadi nggak banyak. Jadi saya sekarang lewat TV itu mengajak teman-teman apoteker ikut terlibat di sini supaya tidak ketinggalan. Nah, ini sekarang juga saya sedang mengenalkan ini ke pendidikan farmasi, bagaimana supaya SDM farmasi itu mulai dikenalkan dengan informatika farmasi yang merupakan bagian dari health informatics ya, untuk supaya kita paham tentang digital health gitu. Dan ini sudah mulai ada beberapa perguruan tinggi farmasi yang mulai akan adopsi ini ya pendidikannya dalam kurikulum. Dan kalau di luar ini AHFS sudah lama menerapkan hal ini, bahkan sudah membuat statement tentang farmasi informatik tahun 2010, sudah 11 tahun. Ini definisi farmasi informatik menurut AHSP seperti ini. Jadi siapapun yang bergerak di bidang kaitannya dengan aliran informasi dan menangani pasien ini, jadi siapa saja sih sebenarnya ahli informatika farmasi? Ya ini, clinical farmasi, di industri, farmasi technician, ya, direktur farmasi dan manajer yang berperan dalam komputerisasi dan otomatisasi proses penggunaan obat. Nah, ini adalah statement dari HSP. Jadi, penggunaan integrasi data, informasi, pengetahuan, dan teknologi dan otomatisasi dalam proses penggunaan obat yang ditujukan untuk meningkatkan kesehatan. Jadi, ini adalah definisi atau peran apoteker dalam informatics. Nah, ini yang saya sering sampaikan di beberapa forum bahwa informatika farmasi ini merupakan peran baru apoteker Indonesia. Jadi mesti segera diadopsi dengan cepat oleh pendidikan tinggi maupun para praktisi. Jadi kalau kita tidak mungkin mengubah masa depan, tapi kita dapat mempersiapkan diri untuk beradaptasi dengan itu, dan COVID membuat kita sangat cepat beradaptasi untuk kalau enggak kita bisa hilang atau akan diambil alih oleh profesi lain. Nah, ini salah satu contoh-contoh beberapa yang saya buat sebenarnya. Saya pernah buat, ini berbagi pengalaman saja. Contoh yang saya signifikan itu pernah bantu Badan POM membantu peredaran obat ilegal di e-commerce ya. Ini contoh videonya saya kasihkan yang namanya Cyber Patrol ya. Ini dipakai sampai sekarang oleh Badan POM untuk memonitor penjualan obat ilegal di e-commerce seperti ini. Nah, ini kalau yang buat timnya orang IT, tapi yang mendesain saya. Jadi seperti ini. Jadi bagaimana menggrab yang tadinya satu-satu secara manual dengan robot, dengan bot, itu semua akan bisa dicatat dalam waktu singkat dan bisa ribuan dan puluhan ribu tergantung kita mau. Jadi di platform-platform ini disediakan satu-satu untuk monitor dan kita langsung melihat, oh ini misalnya mereka menjual obat keras gitu ya, bisa langsung dipantau kan. Jadi kalau misalnya masih menjual obat-obat yang tidak berbahaya mungkin tidak masalah. Tapi kalau udah obat narkotika, psikotropika, ini mesti menjadi pantauan khusus gitu ya.
Nah, jadi ini adalah salah satu tools yang bisa membantu dalam hal ini regulator Badan POM memonitoring penjualan obat ilegal atau yang tidak benar di e-commerce. Dulu sulit sekali mereka memantau satu-satu. Supaya apa? Mereka dengan cepat bisa melaporkan ke Kominfo dan segera menutup penjualan-penjualan obat-obat yang membahayakan. Dan ini sebenarnya merugikan para apotek ya, karena konsumen larinya ke sini semua, bukan ke apotek konvensional. Nah, bagaimana kita membuat solusi ini sebenarnya bukan membantu apoteknya ini, tapi justru kita akan tutup lewat regulator, bagaimana supaya mereka jera dan sebenarnya nanti konsumen pun akan mencari kembali ke apotek. Kalau kita sudah bisa tutup atau matikan semua penjualan-penjualan ilegal seperti ini. Nah, ini berbagai contoh ya. Jadi contohnya adalah yang seperti itu. Oke, saya lanjut. Nah, ini adalah sekarang di Pharmabet Chatbot. Ini juga saya sekarang sedang membuat prototipe bagaimana pelayanan daring apoteker melalui WhatsApp. Jadi karena kondisi COVID itu sebenarnya mengurangi tatap muka, jadi sebenarnya bisa digunakan penjualan obat lewat WhatsApp bisa, atau konsultasi obat lewat WhatsApp pun bisa dengan pakai bot tentunya ya. Karena kalau satu-satu akan sangat sulit. Jadi ini adalah contoh-contoh inovasi yang saya bangun gitu ya. Nah, ini adalah sebenarnya aplikasi digital yang sedang saya kembangkan juga untuk menghubungkan apoteker dengan klien ya dalam penjualan obat. Ini pakai mobile apps ini. Kalau tadi kan WhatsApp, ini mobile apps. Jadi ini bisa di-download ya. Nah, ini adalah contoh yang saya juga kembangkan. Ini sedang saya jajaki untuk membuat apoteker virtual, leaflet virtual seperti ini ya. Saya lihat nih, contohnya. Jadi keluar dari QR code ya. Jadi kita bisa keluarin apotekernya ngomong gitu ya, tentang obat atau apa. Ini contohnya dari QR code. Kalau ini kita lihat dari magazine misalnya. Misalnya ada sebuah artikel, ada QR code-nya. Ya, jadi ini bisa keluar dari sebuah magazine atau dari leaflet ya. Jadi keluar apotekernya bicara tentang obat. Kemudian contoh lagi, kalau ini adalah misalnya produk leaflet yang AR atau VR, nanti kita bisa buatkan QR code dalam kemasannya. Kemudian kita bisa ternyata nggak saya linkkan ya. Jadi ada maaf ini ternyata linknya belum keluar. Gambarnya seperti ini. Ya. Atau mungkin nanti kita bisa cari ya. Jadi contoh bahwa leafletnya pun bisa pasien bisa seperti nyata gitu ya, virtual. Gitu. Nah, kalau ini adalah contoh smart vending machine ya. Ini contohnya yang sudah dibuat prototipenya. Anak kecil bisa contoh, misalnya klik gitu ya. Ditunggu sebentar. Dia bisa bayar pakai digital payment, keluar langsung ambil barangnya. Nah, ini bukan hanya makanan, tapi bisa jadi obat gitu ya. Bisa jadi produk-produk obat, alkohol dan sebagainya. Itu salah satu salah satu prototipe yang kita bangun dengan cara smart vending machine ya. Nah, ini penggunaannya di mana? Sebenarnya kalau sekarang apoteker kan ditutupin begini ya untuk menghindari COVID. Kalau ke depan ini bisa jadi ada sebuah box yang isinya obat yang mungkin ini di bandara di mana, di public area, mall dan sebagainya bisa tanpa orang gitu ya. Jadi orang bisa transaksi langsung beli
obat atau obat OTC, alkes gitu yang disebutkan juga langsung transaksi atau lewat smart vending machine seperti ini. Nah, ini adalah keterampilan ke depan yang diharapkan oleh tenaga farmasi masa depan, yaitu terutama adalah farmakogenomik ya atau nutrigenomik, informatika farmasi, bioinformatics. Jadi ini mendesain obat-obat secara pakai computer aided drug design dan smart diagnostic ya. Kemudian bisa juga menggunakan atau mendesain telefarmasi dan otomatisasi. Untuk hal lainnya adalah sebenarnya bagaimana keahlian atau keterampilan apoteker dan PTK itu dalam hal komunikasi lisan dan tertulis. Kemudian bisa mengakses informasi dan mengobatkan berbasis bidang digital. Jadi untuk yang lain rasanya ini sudah biasa farmasi klinis, manajemen praktik modern dan bekerja dalam tim dan kolaborasi ini saya kira sudah sering dipraktikkan oleh teman-teman. Dan harapannya tentu kita harus fokus dalam SDM, terutama di dalam pendidikan, untuk mengembangkan potensi digital untuk menghadapi Pharma 4.0 dan Kesehatan 4.0. Ya. Bahkan di Jepang itu sudah ke arah Smart Society 5.0. Ya. Jadi fokusnya sebenarnya SDM juga di Jepang. Kemudian apoteker harus terlibat dalam pengembangan teknologi kesehatan digital untuk keselamatan pasien. Karena apa? Saat ini yang dikembangkan oleh aplikasi-aplikasi yang ada, itu apotekernya nggak ada di situ. Makanya coba dilihat saja, apotekernya jarang ada dalam fiturnya, gitu. Nggak ada gitu ya. Kemudian teknologi digital akan meningkatkan kesehatan individu dan akses ke fasilitas pelayanan kesehatan masyarakat. Jadi sekarang sudah terbukti memang telemedicine bisa membantu ini. Kemudian teknologi mobile dan digital telah digunakan di Indonesia untuk mendukung kebutuhan sistem kesehatan. Jadi ini Kemenkes yang buat ya. Peran pelaku startup juga sekarang sangat ikut berkontribusi dalam promotif dan preventif ya. Ini sekarang sudah banyak startup yang bergerak dalam bidang promotif dan preventif ya. Kemudian pembenahan kebijakan. Nah, ini terutama Kemenkes mungkin bagaimana supaya tidak terlalu ketinggalan ya dalam regulasi, karena kita kan sebenarnya bidang kesehatan sangat tergantung dalam regulasi ya. Kalau enggak bisa bahaya gitu ya, karena tadi seperti saya cerita ada teknologi yang bisa bikin bunuh diri gitu kalau nggak diatur gimana. Nah ini adalah sudah waktunya health informatics atau dalam hal ini farmasi informatik di farmasi ya masuk dalam kurikulum pendidikan. Jadi supaya teman-teman yang nanti lulus itu memahami dan siap bekerja sebenarnya nanti. Terutama kalau mau bekerja di bidang health tech atau telemedicine atau apapun ya, mereka sudah sangat siap. Dan kalau saya boleh cerita, teman-teman yang apoteker atau apa yang kerja di perusahaan startup itu penghasilannya lebih tinggi lah, 3 sampai 5 kali lipat untuk yang para pemula ya. Jadi saya yakin kalau disiapin dari sekarang, ini teman-teman punya kemampuan lebih supaya bisa terlibat nanti dalam lulus kerja itu bahkan bisa menciptakan sebuah inovasi baru di bidang digital farmasi. Jadi itu aja mungkin yang saya sampaikan buat teman-teman. Jadi kita bisa lanjut dengan diskusi. Oke. Terima kasih sekali Pak Nova atas penjelasannya, sangat komprehensif sekali ya. Baik teman-teman, silakan yang mau bertanya secara langsung boleh. Silakan. Langsung saja yang mau bertanya. Sambil menunggu, saya ada pertanyaannya Pak Nova. Ya. Sebenarnya untuk apa ya digital health untuk level S1 atau apoteker itu yang diharapkan kalau mereka nanti sudah selesai ikut mata kuliah tersebut, yang diharapkan mereka tuh jadi seperti apa Pak? Apakah diharapkan bisa jadi programmer, bisa mengembangkan startup atau apa nih Pak? Pertama, yang tadi saya cerita bahwa dunia pekerjaan dimanapun di pelayanan atau di regulasi atau di bidang lain kan sudah
sudah mengadopsi digitalisasi. Jadi mau nggak mau pekerjaan itu semua akan menjadi kebiasaan sehari-hari ke depan. Nah, kalau kita tidak kenal dari sejak dini, ya tentu akan, ya artinya gini, kalaupun antara misalnya kita membandingkan orang yang sudah kenal dengan yang belum sekali, itu tiba-tiba terjun masuk ke dalam pekerjaan, pasti nanti ditanya sama HRD-nya, kamu mengenal ini nggak? Satu paham, satu enggak. Pasti yang diterima yang paham. Karena dia akan lebih mudah diajarin. Nah, itu yang kira-kira satu contoh lah yang kita bisa kemudahan yang kenapa harus diekspos dari sekarang. Yang kedua sebenarnya kalau mereka bisa kenal bukan untuk mau belajar coding ya, tapi bagaimana mereka belajar supaya nanti pekerjaan mereka akan dipermudah oleh informatika dan komunikasi gitu ya dengan teknologi. Saat ini kan biasanya apoteker kalau ke dunia kerja terus akhirnya bikin sebuah mau elektronisasi gitu ya, terus serahin semua ke orang IT-nya. Orang IT-nya bingung juga bagaimana mau bikinnya, karena dia nggak ngerti, sama sekali nggak ngerti bagaimana mengkomunikasikannya sulit. Nah, mengkomunikasikan itu juga perlu pengetahuan supaya sama-sama bisa klop gitu. Yang dipahami oleh seorang IT dengan seorang yang apoteker kan nanti harus ketemu untuk membuat ini loh, saya pengen seperti ini, dibuat elektroniknya dan sebagainya. Itu pun sebenarnya supaya saling paham ya tentunya kita juga sedikit belajar tentang hal itu, pengetahuan dasar gitu ya. Nah, tentu lebih advance adalah pada saat dia udah paham mengetahui tentang ini peluang-peluang ada perbaikan inovasi di situ, bisa jadi adalah memicu mereka menjadi entrepreneur dalam bidang digital farmasi. Bisa atau mereka akan membangun dunia yang membangun startup atau apapun yang bisa membantu teman-teman sejawatnya nanti dalam pekerjaan yang memudahkan gitu ya. Jadi banyak hal yang nanti bisa diharapkan kalau mereka dieksposur dari pendidikan. Hanya FIP mendorong itu. Oke, baik. Terima kasih. Silakan teman mahasiswa atau Bapak Ibu dosen bisa bertanya langsung. Di kolom chat sudah ada dari Yusuf. Langsung bertanya saja, Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa suara saya kedengaran, Bu? Lebih kencang lagi. Terima kasih. Selamat siang pada Pak Nova. Saya ingin bertanya untuk apotek itu untuk mengikuti perkembangan yang telah ada itu langkah awalnya seperti apa ya Pak? Jadi untuk apotek konvensional yang ingin mengikuti perkembangan digital care itu langkah awalnya itu seperti apa ya Pak? Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih Pak. Oke, silakan Pak Nova. Ini yang udah kerja atau yang di kuliah ya? Atau mas? Apabila nanti suatu saat kan pasti kita juga bakalan jadi nanti apabila kita pastikan kita juga dituntut untuk mengikuti perkembangan zaman ya Mbak. Langkah awal apa yang harus apotek itu lakukan untuk mengikuti perkembangan digital medicine itu Pak. Mungkin itu aja Pak. Terima kasih. Ya, karena salah satu start yang apoteker itu kan long life learner ya, artinya belajar sampai kapanpun gitu ya. Jadi belajar itu kan tidak harus hanya di kuliah, tapi nanti dalam bidang pekerjaan tentu akan ada exposure, misalnya pekerjaannya di bidang industri. Tentu mereka tidak akan lepas dari teknologi yang akan diterapkan di industri ya, entah otomatisasi atau apapun, atau di bidang kalau di rumah sakit mungkin perkembangan ya siapa tahu nanti sudah ada digital pill misalnya. Ya mereka harus apoteker itu harus memahami konsep digital pill ya atau otomatisasi misalnya di bidang robotik dan sebagainya. Kalau itu rumah sakitnya mau menerapkan otomatisasi gitu.
Nah, bagusnya adalah kalau belajar nanti saat sudah kerja, ya sulitnya adalah mencari orang yang mengajari kan di situ. Karena harus belajar mencari sendiri, dan kadang-kadang sekarang itu kita itu sudah terlalu, kalau mencari sesuatu di Google itu sudah sangat banyak sehingga kita sulit memahami mana yang benar dan mana yang salah. Nah, enaknya adalah kenapa ini kemudian harus diformalisir di pendidikan, karena itu supaya terarah gitu mempelajari sesuatunya dan lebih formal. Kalau tidak kan jadi sulit. Paling kalau pelajaran kalau sudah praktek itu kan nanti pendidikan berkelanjutan yang apoteker gitu ya. Nah, hanya mengakses sesekali, ya ikut webinar atau ikut seminar yang juga mungkin kebutuhannya bukan itu sama teman-teman, yang padahal yang diberikan topiknya lain gitu ya. Nah, jadi menurut saya adalah kalau sekarang memang belum banyak sih yang bisa memberikan apa yang saran terbaik untuk belajar digital health. Makanya ini saya juga sedang memulai untuk memberikan supaya memberikan saran lah terbaik, karena saya praktisi bagaimana supaya pendidikan itu mulai mengajarkan mahasiswanya supaya nanti kebutuhan pasar itu seperti apa gitu ya. Kalau enggak kan jadi bingung, karena nanti mungkin yang kalau di dunia yang udah lulus atau praktek nanti ngajarin yang rumah sakit belum tentu dipakai oleh yang industri belum tentu dipakai oleh yang di rumah sakit gitu ya. Nah, jadi memang yang harus dipelajari dasarnya dulu. Tentu ada buku-buku yang harus dipelajari juga, Pak. Ada buku farmasi informatif kok yang bisa dipelajari bersama. Kemudian seperti tadi yang saya sampaikan, ada buku Pharmaceutical Care in Digital Innovation kan, itu juga buku yang bisa dipelajari gitu ya. Dan ada video-video yang dibuat oleh Claudia Ritzken gitu ya, untuk pemahaman awal tentang apa sih yang apoteker harus pelajari di bidang digital ini. Begitu. Oke, terima kasih. Berikutnya dari Januar, silakan kalau mau bertanya langsung, Januar. Ya, baik. Terima kasih, Bu. Selamat siang, Pak. Terima kasih atas pemaparannya yang sangat menarik. Saya Januar, mahasiswa apoteker Universitas Pancasila. Sudah diketahui bahwa saat ini pelayanan kefarmasian sudah bergeser dari dispensing menjadi pharmaceutical care yang berorientasi pada pasien. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana implementasi pharmaceutical care pada telefarmasi ataupun digital health, Pak? Terima kasih. Wah, terima kasih, Mas Januar. Pertanyaannya sangat-sangat ini ya, advance ini. Ya, saat ini tentu mau nggak mau, terutama para apoteker praktisi entah di rumah sakit atau di puskesmas ya, berlomba dengan waktu juga ya, selain melakukan pekerjaan sehari-harinya. Nah, sekarang sudah mulai harus melakukan itu lewat aplikasi-aplikasi yang diterapkan oleh Kemenkes kan, misalnya bagaimana melaporkan semua lewat Pikir dan sebagainya ya. Jadi ya ini jadi kerjaan tambahan tentunya ya. Tapi lama-lama nanti mereka akan lebih mudah sebenarnya kalau semua dengan tools itu. Intinya sebenarnya pelayanan kefarmasian itu harus ke arah fokusnya adalah pasien sentrik. Jadi semua harus apa yang pasien inginkan. Kalau dulu itu pelayanan itu berdasarkan apa yang mereka bisa layani, pasien nggak dipikirin gitu ya, mau dia antri, mau apa ya terserah. Mereka biasanya kalaupun harus antri ya sudah, demikian memang harus antri kan gitu ya dulu atau saat ini. Tapi kalau lihat sekarang, coba contohnya kalau bagaimana digitalisasi mengubah itu, ini kita bisa lihat dari pelayanan vaksinasi. Vaksinasi sekarang semua konsumennya
dibuat nyaman, dibuat mudah, dibuat mudah aksesnya gitu ya. Dengan drive-thru contohnya yang perubahan yang divaksinasi. Dulu kan harus ngisi dan sebagainya, rumit, ngantri dan sebagainya. Sekarang coba lihat, mereka cuma datang, diperiksa sebentar, 30 menit, tunggu, selesai. Itu betapa pelayanan itu customer centric. Jadi konsumen kan tidak mau nunggu lama, tidak mau ribet, tidak mau segala macam. Kita sebagai konsumen coba aja ingin seperti apa. Nah, problemnya di kesehatan itu adalah sedemikian lama dengan regulasi, akhirnya membuat konsumen itu sebenarnya nggak bisa bergerak, nggak bisa apa-apa gitu, nawar aja obat nggak bisa ya. Nah, kalau sekarang dengan digitalisasi, kita aja bisa memilih obat mana yang lebih murah gitu dengan aplikasi ya. Dulu nggak ada kepikiran untuk konsumen bisa mencari yang lebih tenang itu. Itu makanya sekarang kita sebagai provider atau sebagai penyedia layanan mesti memikirkan bagaimana supaya konsumen itu maunya ke saya gitu kan dengan digitalisasi. Nah, itu tantangan kita, apalagi nanti kalau udah mau punya berusaha di pelayanan ya. Karena kalau nggak di seperti itu, dia akan pindah ke tempat lain yang mencari yang lebih nyaman, lebih mudah, gitu. Dan bisa langsung ketemu dengan apotekernya misalnya punya obat. Mungkin kira-kira itu ya. Terima kasih. Menjawab dari Mas Yanur. Semoga bisa menjawab ya, Janur ya. Berikut silakan Rastiendi langsung bertanya saja. Selamat sore Pak Nova, saya Rastiendi. Di sini saya mau tanya Pak terkait dengan digital health yang diperkenalkan untuknya di Indonesia gitu loh Pak. Kira-kira terkait dengan penggunaan teknologi informatika di bidang farmasi terkait dengan digital di Indonesia itu lebih banyak untungnya atau risikonya ya Pak kira-kira ya Pak ya. Sedangkan ya di bidang farmasi aja kita orang farmasi nggak terlalu banyak berdampak gitu loh Pak. Lebih ya gimana ya, lebih dikenal oleh dokter atau bidan ataupun segala lainnya gitu loh Pak. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih pertanyaannya. Nah, itu saya jawab sebenarnya. Apakah layanan teknologi ini berdampak nggak untuk profesi ya, gitu ya? Ya kembali begini, mungkin saat ini profesi apoteker ini kan selalu ada di belakang layar, di pelayanan dan sebagainya. Atau ke belakang lagi di industri kan orang nggak tahu ya, masyarakat tidak tahu ini obat yang bikin apoteker misalnya di industri dengan musuh jaga eskalasi. Kalau sekarang mungkin masyarakat sudah agak paham bagaimana setelah vaksin ini di beredar vaksin COVID, jadi sekarang banyak sekali apoteker yang menjelaskan terutama dari Badan POM dan Bio Farma sebagai juru bicara ya. Jadi sekarang masyarakat sudah mulai tahu, oh ternyata vaksin itu ahlinya adalah apoteker ya. Nah, kalau dengan digitalisasi ini ada dua kemungkinan ya, apotekernya makin hilang atau kita makanya semakin banyak terlibat dan justru membuat sesuatu supaya apoteker ini jadi dikenal sama masyarakat gitu loh dengan teknologi ini. Kalau enggak, terutama pembuat aplikasi teknologi itu taunya adalah dokter. Jadi semua layanan sekarang coba aja lihat, itu chatting dengan dokter, tanya obat ke dokter semua. Padahal kita menggaungkan tanya obat, tanya apoteker ya. Tapi masyarakat dengan teknologi itu taunya tanya obatnya semua ke dokter, karena ada fitur tanya apoteker di situ. Nah, jadi ini adalah tantangan yang harus dijawab oleh teman-teman nanti yang muda-muda ini adalah bagaimana supaya apoteker justru ada tampil gitu. Karena ini kesempatan dengan teknologi ini mereka bisa langsung ketemu dengan masyarakat dalam layanannya. Jadi jangan pikirkan kondisi yang sekarang. Memang sekarang seperti itu. Makanya saya juga ingin membantu supaya membuat aplikasi yang nanti mempertemukan tadi misalnya Karita itu mempertemukan
masyarakat dengan apoteker untuk tanya konsultasi dan sebagainya. Karena supaya apoteker dikenal. Itu kira-kira. Jadi harus terlibat lah dan mampu membuat. Oke. Gimana Rastiendi? Terjawab? Ya, Bu, sudah, Bu. Ya, terima kasih banyak Pak Nova. Ya. Oke, ini masih banyak nih. Berikut dari Doni. Silakan Doni. Doni? Ya, Bu. Silakan bertanya langsung. Ya, terima kasih Pak Nova atas presentasinya yang cukup menarik. Perkenalkan, saya Doni Rizky. Saya izin bertanya, bagaimana cara menyikapi jika ingin menerapkan digitalisasi, namun dari pihak tempat kerja menolaknya, karena dianggap sulit di tengah masyarakat yang rata-rata minim ilmu tentang teknologi digital. Oke. Ya, terima kasih Pak. Doni, ini memang tantangan kita ya. Nah, pada saat kita nanti masuk dunia kerja, tentu kalau kita punya ide inovasi yang nanti mau mengadopsi teknologi dan membantu pekerjaan kita, memang challenge utama dalam digitalisasi atau digital transformation itu adalah meyakinkan pimpinan. Jadi itu terjadi dimanapun, bukan hanya di apoteker ya. Jadi termasuk yang misalnya di rumah sakit. Di rumah sakit dulu untuk meyakinkan para pimpinan rumah sakit untuk melakukan elektronisasi, misalnya pelayanan antrian elektronik misalnya, atau ya apapun lah, dan membantu mempermudah gitu ya pelayanan pasien atau konsumen. Itu biasanya pimpinan akan melihat budget. Ini kan dianggap sebagai pengeluaran ya. IT itu biasanya selalu dikaitkan dengan biaya, ya. Nah, itu adalah challenge bagaimana kita meyakinkan mereka bahwa ini bukan pengeluaran, ini adalah investasi yang akan kembali dengan cepat. Nah, terbukti sekarang dengan COVID ini kan pandemi, selama pandemi, pasien tidak bisa datang ke rumah sakit. Bagaimana solusinya? Yaitu dengan elektronik, dengan telemedicine, dengan layanan jarak jauh kan, nggak bisa enggak. Kalau enggak, bagaimana mereka bisa datang atau apa? Mereka takut ya. Nah, jadi sekarang ya kita bersyukur bahwa COVID membantu meyakinkan lah istilahnya semua pimpinan apapun di bisnis apapun, oh ini penting sekali gitu ya, digitalisasi atau elektronisasi. Cuma kalau nanti kita terjun dan itu pasti ada challenge-nya seperti itu. Dan kedua adalah kita membuat sesuatu digital itu belum tentu yang dipikirkan mudah, belum tentu usernya mau pakai. Yang challenge yang kedua adalah bagaimana mengedukasi mereka bisa pakai. Itu tantangan kedua. Jadi ya itu tadi sebenarnya saya bilang digital transformation itu bukan tentang teknologi tapi mindset. Kalau mindset orang itu sangat tidak mau melakukan digital, ya sulit melakukan apapun. Makanya yang harus diyakinkan adalah mengubah mindset dulu, untuk baik itu di lingkungan kerja atau nanti konsumennya. Kan ada dua kan, para dokternya sendiri apakah mereka mau pakai nggak alat itu misalnya, atau malah cenderung menolak. Yang kedua adalah masyarakatnya mau pakai nggak, karena mungkin mereka juga tidak terlalu melek teknologi gitu ya. Nah, jadi banyak hal yang kita harus, makanya belajar dari sekarang bagaimana mengatasi hal-hal seperti itu, karena kita belajar juga bagaimana menangani adopsi, bagaimana challenge-nya adopsi gitu dalam bidang digital. Oke. Baik, berikut dari Felicia Jessica. Silakan Felicia. Ya,
Terima kasih Bu. Selamat siang kepada Pak Nova. Terima kasih atas pemaparannya Pak. Ya. Nama saya Felicia Jessica. Saya mau bertanya, ada 2 pertanyaan Pak. Yang pertama, dari soal pretest yang tadi diberikan kan dikatakan bahwa belum ada aplikasi telefarmasi yang memiliki izin dari PSEF. Bagaimana dengan aplikasi GoMed Pak? Apa itu bukan merupakan telefarmasi atau bagaimana Pak? Kemudian yang kedua, kan banyak obat yang dijual di aplikasi seperti GoMed itu yang labelnya itu obat keras seperti antibiotik. Bagaimana peran dari apoteker dalam peredaran obat yang berbasis digital, terutama pada obat-obat yang berlabel keras, Pak? Terima kasih. Ya, terima kasih Felicia. Tadi jawabannya apa Felicia? Jawaban pertanyaan itu apa Felicia? Saya nanya Pak, jadi saya belum tahu Pak jawabannya, makanya saya nanya. Jawabannya ada atau enggak kan? Cuma pilih itu kan? Jawabannya saya jawabnya ada, soalnya saya kira GoMed merupakan telefarmasi Pak. Oke, ya makanya mungkin ini yang salah satu saya jelasin ya. Peraturannya Permenkesnya kan belum ada. Ya, mungkin sudah pernah dikenalin oleh mungkin dari Farmakes atau Direktur Yanfar bahwa akan ada draft e-farmasi atau farmasi online dan sebagainya ya. Tapi sampai saat ini kan belum ada. Ya. Artinya apa? Belum ada satupun yang layanan penjualan obat online yang ada izinnya. Karena aturannya pun belum ada. Nah, disitulah sebenarnya kita harus, mungkin sekarang di akademisi, atau mungkin kita sebagai orang yang belajar tentang compliance dan taat hukum ya, bagaimana mengkritisi hal ini gitu ya. Jadi ini memang challenge karena dalam bidang teknologi selalu lebih maju daripada regulasi. Itu pun terjadi waktu kita ingat dulu waktu layanan Gojek ya, sempat ada protes kan ya, akhirnya Kemenhub membuat aturan layanan yang supaya Gojek itu mengikuti seperti ojek yang offline gitu ya. Terus akhirnya apa? Diprotes lagi gitu. Konsumennya pada nggak mau. Kok disamain dengan yang itu gitu loh. Nah artinya apa? Ya sebenarnya memang regulasi harus mengikuti perkembangan zaman gitu. Tapi sampai sekarang yang namanya Permenkes untuk PSEF itu belum ada. Artinya layanannya sudah ada, teknologinya sudah ada dan sudah dipakai, tapi secara etik dan regulasi itu tidak ada gitu. Jadi gimana ya? Nah itu kembali bahwa kita harus gimana ya? Ini sekarang sebagai insan apoteker yang tahu tentang aturan, tapi kok itu ya seperti itu. Ya, ya mungkin kita harus sama-sama bagaimana nanti kita harus ada riset juga ya untuk hal ini, terutama dari akademisi tentang misalnya membuat riset apakah pelayanan dari aplikasi-aplikasi yang sudah ada itu membahayakan konsumen atau tidak. Ya. Mungkin harus ada studi-studi itu sebenarnya dari akademisi. Itu challenge bahwa kita bisa membuat riset tentang hal itu gitu loh. Jangan sampai kita hanya pakai tidak tahu dan tahu nanti dampaknya adalah sudah dipakai malah ada dampak hukum gitu ya. Dampak hukumnya siapa yang disalahin? Apotekernya tetap yang salah karena dia hanya membantu kerjasama, sedangkan semua masalah hukum itu apoteker yang tanggung jawab di vaskes manapun gitu. Makanya ini apoteker mesti apa ya berdiri di kaki yang kuat mungkin dalam hal compliance ya, ikuti aturan apa sebenarnya yang aturan lebih tinggi kan di PP 51 ya contohnya bahwa yang menyerahkan obat, mendistribusikan sampai mendeliver itu adalah apoteker. Nah sekarang kalau saya tanya lagi, boleh nggak diserahkan oleh tukang ojek misalnya? Itu mesti menjadi pertanyaan dan menjadi riset. Apakah ini boleh atau tidak?
pelanggaran berat nggak dalam PP 51? Karena bunyinya seperti itu kan. Kalaupun didelegasikan, apa buktinya delegasi itu? Ada SOP-nya nggak gitu? Nah itu yang kita harus selalu mungkin kalau perlu ada riset dan validasi. Termasuk di aplikasi itu sebenarnya harusnya ada validasi. Dan sekarang layanan telemedicine pun sekarang sedang dibuat supaya apapun yang setting di apa supaya tidak salah divalidasi dulu oleh expert-expertnya. Ya mungkin itu solusi ya. Jadi jawaban tadi belum ada satupun layanan yang sekarang berizin. Baik. Masih ada 2 pertanyaan lagi dari Bagas. Ya, Silakan Bagas. ya, terima kasih Bapak Nova atas presentasinya. Saya ingin bertanya, seperti yang diketahui, digital health, telefarmasi, dan apapun yang cyber lah seperti sekarang itu adalah produk dari industri 4.0. Apa yang perlu kita kembangkan pada diri kita, khususnya untuk menghadapi era digitalisasi ini, khususnya untuk telefarmasi yang ke depannya bisa jadi sangat berpotensi ke depannya dan sangat bermanfaat. Jadi seperti itu aja Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Bagas. Ya, buat teman-teman yang nanti ingin lulus dan ingin mendalami teknologi ya, saya sarankan memang lebih banyak mencari tentang hal-hal update tentang Pharma 4.0 ya. Apalagi kalau memang mau bekerja di industri kosmetik atau farmasi yang sekarang sudah mulai menerapkan otomatisasi semua dalam prosesnya gitu ya. Jadi Pharma 4.0 itu sebenarnya lebih mudah diadopsi oleh industri. Jadi teman-teman harus segera upgrade diri untuk belajar dari internet ya. Dan sekarang banyak dikeluarkan oleh ISP sebenarnya untuk Pharma 4.0 karena lebih banyak diterapkan di industri kosmetik, industri farmasi dan sebagainya. Nah, untuk yang teman-teman mau belajar yang teknologi dalam bidang startup, nah ini banyak belajarnya lebih ke arah bukan di formal tapi informal. Karena banyak sekali startup itu ada community startup, belajar bagaimana membangun startup, bagaimana membuat wirausaha, bagaimana membuat rencana bisnis model dan sebagainya. Harus belajar lagi, jadi memang bukan karena di sekolah sekarang belum ada misalnya. Nah itu yang sebenarnya tantangan nanti pendidikan, bagaimana menciptakan itu, mereka bisa berwirausaha dan mulai dari sekolah. Jadi tentu perjuangan teman-teman nanti harus belajar lagi informal setelah bekerja atau saat ini belajar lagi gitu. Oke. Pertanyaan terakhir dari Mario Calvin dan Danu sepertinya sama, mungkin diwakili oleh Mario. Silakan Mario. Oke, selamat siang Pak. Terima kasih atas pemaparannya. Saya ingin bertanya Pak, jika bidang kefarmasian di bidang IT itu meningkat Pak, dan semakin banyak artificial intelligence farmasi yang semakin bagus Pak. Kalau begitu, bagaimana dengan peran apoteker jika semua orang memilih bertanya dengan artificial intelligence farmasi Pak? Apakah di masa depan seorang apoteker akan berkurang sumber daya manusia karena sudah digantikan dengan AI farmasi Pak? Sekian, terima kasih Pak. Oke, terima kasih Mas Mario. Memang kecemasan setiap tenaga kesehatan ya, takut perannya digantikan oleh robot atau oleh kecerdasan buatan. Ternyata hasil survei dari lembaga-lembaga internasional yang melihat apakah teknologi ini akan menggantikan peran-peran nakes, apoteker, dokter, ternyata enggak. Jadi tentunya yang akan jadi adalah apoteker yang punya kemampuan AI akan menggantikan apoteker konvensional. Jadi teknologinya tidak menggantikan, justru teknologi ini membantu pekerjaan dia untuk lebih advance gitu ya. Contoh yang ini aja ya, contoh dokter ini sekarang saya ceritain dokter.
Beberapa dokter yang udah melakukan praktek nutrigenomik, pemeriksaan nutrigenomik pada pasien, itu dia bisa memprediksi seseorang itu nanti kanker atau enggak. Pada saat konsultasi terhadap pasiennya, dia udah tahu kan, oh ini nggak boleh ini, karena dari hasil bacaan nutrigenomiknya gitu kan. Sekali uji dia bisa memeriksa semua, memprediksi semua. Kelihatannya pintar sekali. Nah, jadi pasiennya merasa, wah ini dokter hebat banget nih, tahu semua tentang saya. Nah, itu contoh adalah kalau misalnya apoteker bayangin dengan tools seperti itu, nanti bisa jelasin obat langsung ya, on the spot gitu pada saat diskusi. Karena udah ada teknologi yang membantu dia, yang sekarang harus cari di buku di mana lab interaction dan sebagainya. Tapi kalau nanti pada saat dia gunakan tools itu, ternyata dia bisa prediksi. Dia bisa diskusi dengan mungkin dengan dokter atau dengan pasien langsung saat itu juga. Pasti kan impresi lain ya gitu. Dan pasti lebih tepat karena apa yang diingat oleh otak kan terbatas dibandingkan yang AI gitu. Karena AI-nya sudah bisa memprediksi lebih gede gitu. Jadi itu yang saya bilang bahwa tidak akan menggantikan dan memang tidak akan tergantikan karena dalam manusia itu ada hal yang tidak bisa digantikan oleh kemampuan AI sekalipun. AI sendiri kan meniru apa yang otak manusia lakukan. Jadi, tapi otak manusia lebih tinggi lah. Dan beberapa yang tidak bisa digantikan oleh AI adalah yang berkaitan dengan seni atau creative thinking ya. Makanya kita kan belajar di farmasi compounding itu sebenarnya art ya. Makanya itu sebenarnya nggak bisa digantikan oleh AI atau robot dan sebagainya. Tapi ada pekerjaan-pekerjaan yang nanti akan digantikan oleh mereka seperti itu, robot dan sebagainya. Yaitu pekerjaan yang mengulang, yang perlu daya tahan gitu. Misalnya robot kan tidak pernah capek gitu ya, atau AI kan bisa ditanya kapanpun 24 jam gitu ya. Kalau sedangkan apoteker kan nggak bisa 24 jam gitu. Nah, jadi mereka akan menggantikan hal di luar yang mampu manusia. Atau yang mengulang pekerjaan itu dengan tenaga misalnya. Atau yang pekerjaannya sama persis. Contohnya, tanya jawab tentang Q&A misalnya. Tanya jawab tentang obat. Ini obat apa, berapa lama gitu. Saya bisa gantikan dengan chatbot itu. Robot yang bisa di database, suruh nanya yang sama, jawabannya persis sama. Jadi, apa yang bisa diulang, bisa ditanya, itu akan digantikan. Jadi justru pekerjaan-pekerjaan yang begini nanti apoteker tidak perlu lagi. Justru dia harus lebih advance, saya memprediksi bagaimana seorang itu nanti sehat atau tidak. Itu yang nanti harusnya kompetensi itu yang dikuasai oleh apoteker. Gitu. Drug interaction-nya seperti apa? Karena kalau sekarang kan sulit memprediksi ini interaksi obat nggak. Kalau sudah dimakan baru ketahuan. Bagaimana kalau sebelum itu terjadi gitu. Nah, itu yang mungkin nanti dengan tools itu kita bisa mencegah gitu ya, jangan sampai terjadi, bahkan kita mencegah dokter jangan sampai meresepkan 2 obat yang interaksi obatnya merugikan pasien. Ya, jadi itu beberapa hal yang saya kasih contoh bahwa AI itu atau apapun teknologi itu akan membantu manusia atau apoteker menjadi lebih dibandingkan yang tidak melakukan gitu. Baik, terima kasih semuanya atas partisipasinya ya. Sayang sekali waktunya terbatas. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih untuk Pak Nova atas sharingnya dan waktunya untuk berbagi dengan teman-teman dari Fakultas Farmasi Universitas Pancasila. Semoga tidak kapok Pak ya untuk berbagi pada sesi-sesi yang lain ya Pak ya. Ya, baik. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Nova dan terima kasih banyak atas partisipasi teman-teman semua. Kita tutup ya untuk kuliah ketika selekta ini. Jangan lupa ada post-test tadi yang sudah dibagikan ya di kolom chat. Tolong diisikan dulu sebelum kalian leave ya. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bu. Terima kasih Pak Nova. Terima kasih Pak Nova. Terima kasih Pak Bu. Atas paparannya. Terima kasih Pak Nova.